الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد إحسان ببركة سيد الأكوان. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأشداق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Jamaah salat tarawih musalla al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya sangat hormati yakni guru kita bersama Al-Mukram Al-Ustaz Gafin Maskus, kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, diberikan segala urusan duniawi akhiratnya agar dapat istiqamah bersama-sama dengan kita yakni mensyiarkan daripada agama Islam wabil khusus di wilayah Bila Permata ini, amin amin ya rabbal. Dan juga para pengurus mushola DKM Al-Furqan, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua, amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai saat ini sudah memasuki malam yang ke-20. Malam yang ke-20, 25 sampai 26 nih. 25 alhamdulillah. Terus kita istiqomah melaksanakan salat tarawih, jangan sampai kendor, karena Allah akan buktikan daripada akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan orang-orang yang istiqomah kepada Allah dengan orang-orang yang hubbud dunia. Di mana letak daripada perbedaan orang-orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya dengan orang-orang yang tidak istiqamah melainkan daripada hubbud dunia, cinta dunia, yakni diperlihatkan daripada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Allah buktiin orang-orang yang istiqamah terus melaksanakan ibadah tarawih. Dia enggak tergoda sama dengan akhir daripada bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang hubbud dunia, mereka bakal meninggalin tuh yang namanya sholat tarawih. Bahkan banyak juga orang yang meninggalkan daripada puasa Ramadan. Mereka orang-orang yang hubbud dunia, mementingkan daripada diri sendiri. Kita lihat zaman sekarang, pada malam ini jemaah udah banyak yang kosong. Masjid, musola, majelis semua pada kosong. Pada kemana itu jamaah larinya? No, ke mal-mal, pasar jongkok, pasar kaget, pasar malam. Mereka orang-orang yang hubbud dunia, meninggalkan semua amalan-amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tapi insya Allah kita yang berada di sini istiqomah terus sampai akhir daripada bulan Ramadan. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakatul fitrah. Zakat fitrah adalah wajib bagi kita semua untuk menunaikannya. Udah pada zakat fitrah belum nih? Jangan sampai lupa. Entah pulang kampung, tahu-tahu belum zakat fitrah. Waduh, berabe deh, repot. Ya, bapak, ibu, zakat fitrah tunain dulu. Kalau dia tunain udah tenang dah. Kita pulang kampung kayak mau apa kayak enak, udah tenang. Mahwa abdullu zakatul fitrah. Apa keutamaan daripada zakat fitrah? Dalam kitab Duratun Nasin dijelaskan di dalam surat At-Taubah 103. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim tamu untuk apa? Sedekatan, untuk mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, mensucikan semua yang ada di dalam badan kita. Tutahiruhum, yakni untuk membersihkan daripada jasad-jasad kita yang telah dinodai oleh dosa, dan berdoa sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah yang pertama keutamanya adalah untuk mensucikan hati kita.
Yang namanya kita lagi puasa, terkadang lisan kita lalai membicarakan orang. Suci, bersih oleh zakat fitrah. Yang tadinya jasad kita, tangan, kaki bisa berbuat jahat sama orang lain, dibersihkan oleh zakat fitrah selama di bulan suci Ramadan ini. Jadi zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri kita. Jangan sampai kita nggak ngerjain daripada zakatul fitrah. Lalu wasani abdulu zakatul fitrah, yang kedua keutamanya zakat fitrah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah lupa menunaikan zakat fitrah. Lalu ketika ia lalai, Sayyidina Utsman bin Affan lalai, lupa enggak nunain zakat fitrah, lalu ia datang ke hamba sahaya seorang budak, lalu membebaskannya satu orang budak. Lalu beliau menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah lalai, lupa ya Rasulullah, enggak ngerjain zakat fitrah. Tetapi aku mendatangi hamba sahaya, mendatangi satu orang budak dan aku bebaskan ya Rasulullah." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Utsman bin Affan, walaupun engkau bebaskan 100 orang budak, itu tidak bisa mengalahkan pahala zakat fitrah." Subhanallah, luar biasa. Ya. Satu orang dibebasin budak, udah luar biasa pahalanya. Tapi ini kata Nabi, 100 orang budak dibebasin nama Sayyidina Utsman bin Affan, belum bisa mengalahkan besarnya pahala orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Subhanallah. Wasalisu, yang ketiga keutamaannya abdul zakatul fitrah. Yang ketiga keutamaan daripada zakat fitrah, Al-Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di dalam ketasawufannya oleh baginda Rasul dijelaskan bahwa siapa orang berzakat fitrah 1 butir beras mempunyai pahala 70.000 pahala dan dibangunkan gedung yang luasnya dari masyriq wal maghrib. Apa itu masyriq wal maghrib? Dari ufuk timur dan barat. Subhanallah. Luar biasa zakat fitrah. Lalu wa arba'atun, yang keempat keutamaan orang-orang yang berzakat fitrah, dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan itu ibaratnya bagai bumi dan langit. Belum sampai ibadah kita ke Lauhil Mahfuz. Ya. Puasa kita, terawih kita selama bulan suci Ramadan, kalau belum zakat fitrah, belum sampai ke Lauhil Mahfuz, masih ngegantung. Kata Nabi itu, ibadah-ibadah umatku selama bulan suci Ramadan, sebelum menunaikan zakat fitrah, dia menggantung tuh amal ibadahnya, nggak sampai terus ke Lauhil Mahfuz. Makanya zakat fitrah diharuskan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya amalan ibadah kita naik ke Lauhil Mahfuz. Subhanallah. Berapa tadi itu udah tuh keutamaan daripada zakat fitrah. Terus wa khamsatun, yang kelima, kalau kita sholat lupa, sholat fardu lupa Pak, sholat 5 waktu ada yang lupa, apa rukuknya, apa sujudnya, apa tahiyatnya. Lalu baginda Rasul memberikan petunjuk kepada kita agar kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Untuk apa melakukan sujud sahwi? Yakni untuk penyempurna daripada sholat kita. Begitupun ibadah puasa. Selama ente puasa 1 bulan penuh, mempunyai kekurangan-kekurangan, mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam puasa kita, baik yang kita ketahui ataupun tidak, baik yang sengaja ataupun tidak, maka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zakat fitrah. Makanya itu jangan sampai lupa zakat fitrah. Ya, yang belum bayar zakat fitrah, cepat-cepat datengin Kang Deni. Ditunggu sama Kang Deni sampai jam berapa? Jam 10 tuh. Ya. Ditunggu sama panitia sampai jam 10 yang belum pada zakat. Datang cepat-cepat. Ya.
Jangan keburu pulang kampung, repot tak kalau di jalan. Kelima, keutamaan daripada zakatul fitrah. Sebenarnya banyak Pak keutamaan daripada zakat fitrah, cuman waktunya udah malam ya. Mungkin juga ada yang mau pada istirahat ya. Kasih 5 aja tuh keutamaan daripada zakat fitrah. Yang terakhir tadi adalah untuk penyempurna ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Yang namanya kita lagi puasa, kadang kita lalai, lupa ngomongin orang. Si Ana tuh si Anu, si itu tuh si Ina, ya jangan. Ya itu kita lalai, namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Insanul hilaf. Udah takdir manusia mah banyak hilaf, banyak lupa, banyak salah. Ya, maka dari itu selama bulan suci Ramadan kita ini ibadah puasa, kadang mulut kita keseleo ngomongin orang, kadang mulut kita di jalan sambil bawa kendaraan berkata-kata kasar, kadang kita lagi berjalan sendirian berbohong kepada Allah, banyak dosa kita. Makanya yang paling pertama tuh dihisab sama Allah sholat, yang kedua lisan kita. Lisan kita dikunci sama Allah, nanti anggota tubuh kita yang akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk cepet-cepet zakat fitrah. Yang belum segera zakat fitrah. Jangan sampai nunggu entar aja deh Ustaz. Entar aja, nanti aja. Akhirnya pas malam takbir baru datang. Ini pengurus udah pada santai. Pengurus musola, masjid, panitia zakat fitrah udah pada istirahat. Datang gujuk-gujuk bawa beras 80 karung, keder Kang Deni. Belum ngeliterinnya, belum masukin plastik, belum bagiin. Jangan, ya. Jadi cepat-cepat. Yang belum zakat fitrah segera bayar zakat fitrah agar tenang. Ya. Kalau di zakat fitrah mah enak. Tinggal berapa hari lagi nih puasa. Ya, sebentar lagi habis. Manfaatin, jadikan ibadah selama di bulan suci Ramadan ini terakhir buat kita udah. Ya, jangan mengharap kita bakal ketemu tahun depan Ramadan, jangan. Kita nggak tahu usia, nggak tahu umur. Kita mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur, ya Allah beri kesehatan. Tapi takdir Allah nggak bisa dilawan. Ya. Kalau udah usianya akan dicabut teruhnya, mau ngomong apa coba? Emang bisa malaikat Israel ditawar, Bang Israel besok aja ya cabutnya ya, tahun depan ya kemplang lopret kan? Gak bisa. Kulun nafsin da'iqatul maut, siapa yang bernapas pasti mati. Makanya kita manfaatin Ramadan yang tinggal sebentar lagi nih, tinggal berapa hari doang ya. Jangan sampai kita lengah lalai nggak mau terawih. Ini rugi nih orang-orang yang nggak terawih. Rugi, karena pahalanya luar biasa. Orang-orang terapi lagi besok tuh malam ke-27 sampai ke-26 ya, malam ke-27 pahalanya orang-orang yang sholat tarawih pada malam ke-27, yakni orang tersebut ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat menyambar. Lihat di kitab Duratun Nasihin bab tarawih, lihat yang punya kitabnya ya. Makanya jangan sembarangan, orang-orang yang sholat tarawih luar biasa pahalanya. Ya. Kembali lagi zakatul fitrah untuk membersihkan jasad kita, membersihkan hati kita, membersihkan semua amalan-amalan ibadah. Kalau sholat aja tadi, kalau lupa suruh sujud sahwi. Nah kita di bulan Ramadan berpuasa mempunyai kesalahan-kesalahan sama Allah, dibersihkan dengan zakat fitrah. Contoh kalau kita punya baju bolong Pak, kita punya baju bolong, kita tambal tuh, kita rapetin biar bagus lagi dijahit. Begitupun ibadah kita bulan Ramadan, punya kesalahan-kesalahan yang kita nggak tahu, nggak sengaja, ya berbuat dosa, lisan kita, hati kita, pikiran kita dibersihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan suci Ramadan bukan lisan aja yang bikin batal puasa, hati, pikiran, mata juga bisa bikin pahala puasanya hilang. Hati kita nih seudon sama orang. Walaupun lisan kita nggak berkata, oh si anu mah ono begono begini begitu, udah dosa, batal pahala puasa. Ya, pikiran kita jelek sama orang, batal puasa. Bohong sama orang apa lagi? Ya.
Makanya untuk menghilangkan itu semua dan dibersihkan sama Allah, kita tunaikan zakat fitrah. Jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah proses singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan daripada akhir-akhir bulan Ramadan ini, saya atas nama pribadi Haris Baharudin mengucapkan mohon maaf lahir batin bila mana mempunyai kesalahan-kesalahan selama 1 tahun ini, baik yang sengaja atau tak sengaja, baik yang terlihat ataupun tidak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kemungkinan daripada Idul Fitri saya tidak ada di sini, melainkan saya dapat tugas, yakni ceramah Idul Fitri di Jakarta Pusat, daerah Bendungan Jago, yakni di Yayasan Al-Mudasir di Jalan Bendungan Jago. Insyaallah saya mengisi khotib di sana. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemungkinan juga selanjutnya tuh Idul Adha juga dijadwalin di Jakarta di Perunggu. Komplek Yon Angrat, Angkatan Darat Yon Amor, maksudnya yang pernah tinggal Jakarta tahu tuh yang di Galur. Komplek Angkatan Darat Yon Bekang, Idul Adhanya saya di situ. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah, jangan hiraukan perkataan-perkataan orang lain. Yang penting kita yakin menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah, beribadah kepada Allah dengan niat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi hirauin omong-omongan yang bikin melunturkan iman kita, melunturkan akidah kita, melunturkan semangat kita. Orang kalau berbuat baik banyak ujiannya, banyak cobaannya, nggak gampang. Ya, contoh ente sekolah SD ujiannya gampang, naik ke SMP lebih susah, naik SMA lebih susah, ente kuliah lebih pusing lagi. Ya. Begitu juga ujian kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman. Semakin lama diujinya itu semakin berat, semakin besar. Makanya wasta'inu bisobri wassalah, minta sama Allah pertolongan, mohon sama Allah dengan sabar dan sholat. Terus istiqomah. Insya Allah Pak, kalau kita di bulan Ramadan ini istiqomah, dapat malam Lailatul Qadar, Allah angkat derajatnya. Ya, contoh kita semua yang ada di sini, bagaimana ketika kita masuk ke Villa Permata, kondisi daripada rumah-rumah kita, kondisi daripada kehidupan kita, kondisi daripada lingkungan kita di depan, jalan hancur berantakan. Dengan kita istiqomah membangun musola, niatnya karena Allah. Jadi ini musola buat ibadah, buat taklim, buat syiar, dengan niat karena Allah. Allah rubah kehidupan kita semua menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.